Adegan film bermula dengan seorang pria yang berjalan menuju kantor dan di mana pria tersebut bernama Nicholas Angel yang merupakan polisi yang mempunyai integritas tinggi dalam memberantas kejahatan yang ada di kota London. Angel bertemu dipanggil atasannya karena dirinya akan diangkat menjadi sersan, namun Angel akan dimutasi ke sebuah desa bernama Sanford yang di mana desa tersebut desa terpencil di kota Inggris. Angel tak bisa menolak karena itu merupakan perintah dari atasan bahkan kepala kepolisian daerah yang membuat Angel dilema. Angel berusaha menolak dan meminta suaka dari rekan kerjanya, namun rekan kerjanya merayakan kepergiannya karena Angel sangat terbaik sehingga seluruh polisi yang ada di kantor ikut merayakan mutasi Angel karena mereka selama ini tidak memiliki kesempatan untuk bertugas, lebih tepatnya takut tersinggung oleh Angel. Angel menemui mantan pacarnya, namun mantan pacarnya tidak peduli dengan curhatan Angel karena mantannya kecewa dengan perilaku Angel yang terlalu memprioritaskan pekerjaan daripada hubungan asmaranya. Bahkan pacarnya meminta maaf karena mantan pacarnya sudah punya pengganti rekan setim mantan pacarnya sendiri. Singkat cerita, Angel beranjak ke stasiun dengan membawa bunga lili kesayangan menuju ke sebuah desa tersebut. Angel belum mempunyai tempat tinggal tersendiri. Pada saat itu Angel menginap di sebuah hotel, sedikit berbincang dengan pemilik hotel. Ada sedikit ketegangan terjadi antara Angel dan pemilik hotel. Ternyata Angel menjawab teka-teki silang yang ada di meja lobi tersebut, dan setelah Angel berada di kamar hotel, Angel merasa bosan dan pergi menuju pub. Pemilik bar tersebut bernama Roy Porter dan Mary. Mereka sudah mengetahui kedatangan Angel yang dimana berita ini sudah tersebar ke seluruh desa. Tidak beberapa lama Angel melihat kejanggalan bahwasanya penghuni baru tersebut merupakan anak-anak di bawah umur. Angel langsung mengusir mereka dari bar. Setelah Angel keluar dari bar, Angel melarang pemuda gemuk yang berada di bar untuk tidak menyetir saat pemuda gemuk tersebut menyetir hampir menabrak Angel. Lalu Angel menyeret pemuda tersebut ke kantor polisi dan Angel juga menemukan gerombolan pemuda di bar yang pipis sembarangan. Angel juga menyeret mereka ramai-ramai ke kantor polisi. Angel balik ke hotel dan saat pagi Angel mulai bertugas. Angel disapa hampir seluruh warga Sanford dan Angel disamperin pria bernama Skincare. Pria tersebut seperti mengejutkan Angel. Sesampainya di kantor polisi, Angel ingin melihat para tahanan tadi malam, namun semua kamar tahanan kosong. Bahkan pria gemuk tadi malam tersebut seorang polisi yang bernama Denny. Demi merupakan anak kepala polisi desa Sanford. Frank yang merupakan kepala polisi tersebut menunjukkan kepada Angel beberapa tempat di dalam kantor tersebut dan mengenalkan Angel dengan para polisi lainnya. Mereka menyambut Angel dengan baik. Ada duo detektif, Bob, Andy, Arthur anjing Nixon dan Polwan Doris, dan tak lupa ada Denny yang merupakan anak dari Frank, dan ada juga kepala pengintai Tom. Tom yang bertugas sebagai kepala pengintai menerangkan kepada Angel bahwasanya desa tersebut aman dari segala macam kejahatan dan hal tersebut dibenarkan oleh Frank. Lalu teman-teman mereka mengajak Angel ke bar bersama. Teman-teman sekantor Angel banyak bertanya dari mulai Sersan Thomas dan duo detektif kepada Angel, dan Denny paling banyak mencecar pertanyaan kepada Angel dari mulai hal yang kecil sampai yang besar. Angel menjawab satu persatu pertanyaan mereka sampai Angel merasa risih, dan saat pertama patroli Denny terus bertanya sampai pada malam penyambutan Angel. Di situ terlihat banyak warga yang antusias menyambut kedatangan Angel dan mereka membuat komite untuk beragam informasi dari desa dan mengajak Angel untuk turut serta bergabung. Angel juga diundang ke sekolah yang berada di Sanford sampai Angel diajak berfoto bersama untuk media lokal Sanford. Angel juga mulai curiga kenapa sedikit pun tidak ada pelanggaran yang terjadi di Sanford sampai telepon pertama Angel dapat tugas mencari angsa yang hilang. Saat bertugas Angel mendapatkan rekan Denny ketika berpatroli. Denny menanyakan film yang disukai Angel, bahkan Angel tidak tertarik menonton film sambil memperhatikan gerak-gerik warga Sanford. Saat Angel berkunjung ke supermarket miliknya Skincare, dan memperhatikan supermarket tersebut dan Angel disambut tidak hangat oleh pemilik, Skincare menjelaskan tidak ada kejahatan di supermarketnya sampai Angel memperhatikan CCTV. Ternyata ada pemuda yang mencuri berbagai macam makanan di supermarket milik Skincare. Angel mengejar pemuda tersebut sampai ke seluruh pelosok desa. Through the gardens. Hey, give me that! Something you later rely on in court. Anything you do. Eyes?
Angel berhasil mendapatkan pencuri tersebut dan berniat menjebloskannya ke penjara, namun Skincare mencabut laporannya karena Skincare sudah memaafkan pelaku. Angel heran kenapa dengan Skincare dan bertanya kepada Danny saat mereka berpatroli di jalan raya lalu ada mobil dengan kecepatan tinggi melintasi jalan tersebut dengan kecepatan tinggi. Angel menilang pengemudi tersebut yang dimana pelaku tersebut bernama Martin dan Eve, di mana Martin merupakan pengacara lokal. Angel tidak peduli dengan alasan Martin yang akan berperan menjadi Romeo dan Juliet di pementasan desa Sanford. Lalu Angel dapat tiket undangan dari Martin. Angel menyobek undangan tersebut lalu Frank memberikan tiket untuk Angel dan Danny agar menonton pertunjukan tersebut. Mau tidak mau Angel harus pergi dikarenakan atasannya yang menyuruh. Setelah pementasannya berakhir, Angel disamperin oleh wartawan lokal dan mewawancarai Angel. Pada saat itu juga Angel bertemu dengan Skincare, ada Martin dan juga Eve yang menjadi pemeran Romeo dan Juliet dan banyak warga Sanford yang menyaksikan pertunjukan tersebut. Setelah Angel dan Danny pulang mulailah Martin dan Eve ingin bergegek ria. Setelah itu Martin dan Eve tewas mengenaskan dan kepalanya ditemukan di tengah jalan raya. Angel curiga terhadap kematian Martin dan Eve seolah-olah seperti kecelakaan padahal nyatanya mereka mati terbunuh. Lalu Skincare menghampiri mereka di jalan raya. Skincare mengetahui siapa yang mati yang membuat Angel semakin curiga dengan Skincare. Sesampainya di kantor, Angel memberitahu kepada duo detektif bahwasanya kematian Martin dan Eve sangat janggal, tapi duo detektif tidak mempercayai Angel dikarenakan di Sanford berbeda dengan London yang dimana tingkat kriminal di Sanford hanya 0%. Lalu Frank keluar dan menyuruh Angel bertugas untuk memeriksa lokasi warga yang mengeluh karena warga tersebut menemukan senjata ilegal dan menyembunyikannya di rumahnya. Bahkan bom laut pun ada yang hampir saja menewaskan mereka, namun bom tersebut tidak aktif. Lalu Angel dan tim menyita senjata tersebut. Saat mereka berkemas mereka menuju bar lalu Danny dan Angel berbincang-bincang dengan beberapa polisi lainnya. Danny bertanya dengan Angel kenapa Angel bisa begitu terobsesi menjadi polisi sehingga Angel begitu perfeksionis dalam mengerjakan semua pekerjaan. Lalu Angel menjawab karena dulunya Angel punya paman yang sangat sayang dengan Angel walaupun pamannya seorang residivis tapi dia tidak mau Angel menjadi seperti pamannya. Danny membuat sedikit joke yang membuat Angel ketakutan. Frank dan Skincare bertemu di bar dan Frank memerintahkan mereka untuk mengantarkan warga yang bernama Samsul karena sangat mabuk. Saat mereka beranjak ke rumah Danny, Danny memutar film action dan Angel menyukainya sampai-sampai mereka terlarut ketiduran tanpa disadari ada seorang warga kaya yang rumahnya terbakar sampai mereka bangun pagi harinya. Lalu polisi beserta tim dan juga Angel sampai di TKP. Lagi-lagi Angel menemukan kejanggalan dikarenakan malamnya Angel dan Danny mengantar Samsul sampai rumahnya sehingga Frank berasumsi bahwasanya kejadian kebakaran tersebut terjadi karena kecelakaan yang tidak disengaja. Terjadi perdebatan antara Angel dan duo detektif, mereka tetap berasumsi kejadian tersebut merupakan kecelakaan yang tidak disengaja, bahkan Angel berasumsi bahwasanya kejadian tersebut bukanlah kecelakaan disengaja melainkan Samsul memang benar dibunuh. Tepat pada esok hari ada karnaval di desa tersebut. Danny meminta Angel untuk ikut menembak kaleng yang berhadiah boneka. Angel berhasil menyapu rata boneka yang ada di karnaval. Lalu wartawan lokal membuat janji dengan Angel, dia ingin memberitahu bahwasanya kejadian kecelakaan tersebut sangat janggal dan wartawan itu ingin memberi Angel bukti-bukti yang dimilikinya. Namun mau dikata apa, saat Angel diminta pendeta untuk berpidato tidak beberapa lama wartawan tersebut tewas di bawah katedral yang badannya dijatuhi reruntuhan batu runcing yang membuat kepalanya pecah berlebur-lebur. Angel memeriksa TKP. Angel curiga kenapa bisa bantu itu terjatuh kalau bukan didorong. Duo detektif tidak percaya terhadap perkataan Angel sehingga mereka berdebat lagi. Frank mengambil sikap bahwasanya setiap orang wajib dicurigai, tapi apa daya Angel dan Danny malah diperintah oleh Frank untuk menjaga TKP bukan sebagai penyidik. Danny resah dengan sikap egois Angel. Danny memutuskan untuk meninggalkan Angel. Sesampainya Angel di kamarnya, Angel menemukan boneka yang diberikannya untuk Danny.
Saat Angel membaca koran lokal, dia memulai investigasi kejadian yang ada di TKP dan memeriksa seluruh data yang dimiliki oleh almarhum wartawan. Angel membujuk Denny untuk turut serta dalam penyelidikannya dan meminta maaf kepada Denny yang sudah mengabaikannya. Mereka memulai memeriksa satu persatu lokasi dan tidak menemukan hasil. Tidak beberapa lama Doris membawa bolu ulang tahun yang dimana pada hari itu Denny yang berulang tahun. Angel pergi ke toko bunga milik Butet untuk memberikan hadiah bunga lili kepada Denny. Butet bercerita kepadanya bahwasanya dia menjual toko bunga miliknya dan dia memberitahukan itu kepada wartawan yang sudah mati sebelum wartawan itu mati. Namun saat pulang Angel melihat orang berjubah hitam mencuci leher pemilik toko tersebut dengan gunting, lalu Angel mengejar pelaku tersebut. Angel tidak berhasil, namun pergelangan kaki pelaku tergarus oleh kawat yang bisa dijadikan sebagai dasar penyelidikan. Saat kembali ke kantor polisi, Angel memberitahu seluruh petugas dia mencurigai skincare yang satu-satunya pemilik supermarket di desa Sanford. Lalu Frank mengizinkan Angel untuk memeriksa dan meminta keterangan dari skincare. Angel dan seluruh rekannya pergi ke supermarket dan Angel mulai bertanya kepada skincare, bahkan mengintimidasinya terkait kematian Martin dan Eve, Samsul sampai dengan kematian Butet. Tapi skincare mempunyai alibi yang kuat, dia bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Bahkan saat Angel memeriksa kaki skincare yang terindikasi luka saat Angel mengejar pelaku pembunuhan Butet, namun asumsi Angel terbantahkan bahwasanya memang benar tidak ditemukan bekas luka di kaki skincare. Saat Butet mati, skincare berada di supermarket dengan bukti CCTV dan Angel memeriksanya. Angel tidak menemukan bukti untuk menjadikan skincare sebagai tersangka karena memang benar skincare berada di supermarket saat Butet dibunuh. Angel mulai menemui kebuntuan dalam penyelidikan kasus kematian warga terkait, sampai saat Angel dan Danny berpatroli di desa. Angel tersadar saat membeli es krim di toko Mirna karena Mirna seperti memberikan kode bahwa pelaku kematian warga dilakukan oleh satu orang. Lalu Angel memberitahu Frank tentang pelaku pembunuhan tersebut dilakukan dengan tim atau bergotong royong. Frank menyuruh Angel pulang ke hotel. Sesampainya di kamar, Angel diserang orang yang memakai jubah seperti pelaku sebelumnya, namun pelaku tersebut dapat dilumpuhkan Angel. Pelaku tersebut adalah Yard yang tak lain dan tak bukan pekerja supermarket milik skincare. Angel mendengar HT yang dipakai Yard untuk memberikan perintah kepada Yard agar Angel dihabisi. Dan pada saat Angel mau beranjak ke lokasi, tiba-tiba Danny datang ke hotel. Danny melihat Yard tergeletak di lantai. Angel menyuruh Danny untuk menjaga Yard agar Angel bisa meringkus otak dari semua kejahatan yang terjadi di desa Sanford. Saat di lokasi, Angel melihat warga yang memakai jubah hitam tidak hanya satu namun banyak yang menandakan merekalah otak pembunuhan tersebut. Angel menyergap mereka, namun Angel hanya sendiri dan memerintahkan mereka agar taat hukum. Yang tak disangka-sangka ternyata Frank terlibat dan ternyata Franklah otak dari segala pembunuhan yang terjadi. Frank beralasan kuat membunuh agar desa mereka tidak tercemar dan tetap menjadi desa terbaik di Inggris karena itu adalah cita-cita almarhum istrinya Frank, namun perbuatannya salah dan melanggar konstitusi. Pada awalnya Frank menyukai Angel, tapi Frank muak dengan Angel yang terlalu ikut campur dengan kehidupan warganya yang sudah tenang. Warga bersiap membunuh Angel. Lalu Angel lari. Di saat pelariannya, Angel menemukan mayat dari manusia kuning pencuri di supermarket, bahkan sampai anak-anak remaja yang berada di bar ikut dibunuh. Danny menangkap Angel dikarenakan Danny turut serta dengan kejadian tersebut. Angel meyakinkan Danny tentang hukum, namun Danny tidak peduli, lalu dia menikam Angel tepat di bahu yang dan dibawanya ke jok mobil. Ternyata itu adalah trik Danny untuk menyelamatkan Angel agar dia tidak mati, dan Danny menyuruh Angel untuk pergi dari desa Sanford. Namun saat Angel ingin pergi, tiba-tiba Angel berubah pikiran dan memutar balik mobil menuju toko serba ada. Dia membeli beberapa peralatan untuk senjata agar dia bisa membalas balik dan menangkap para pelaku pembunuh tersebut. Sesampainya di pintu desa, Angel langsung menghajar Sukirno dengan caranya sendiri. Tiba-tiba ibu Sukirno, Retno, menembak Angel, tapi Angel selamat dari tembakan tersebut dan langsung menendang Retno dan mengikatnya bersama Sukirno. Angel kembali ke kantor polisi mengambil alat tempur agar Angel bisa menyerang warga terlibat dalam pembunuhan berantai tersebut. Angel mendapat telepon dari kantor pusat, namun penjaga mengucapkan agar mengatakan Angel sedang sibuk dan tak bisa dihubungi untuk saat ini. Lalu Angel pergi ke balai desa.
Sesampainya di balai desa, Angel menemukan siswa-siswi sekolah Sanford di pinggir jalan dan memerintahkan mereka untuk mencoret seluruh CCTV desa. Angel bersiap untuk perang dan warga yang berkaitan juga menyambut tanda perang Angel. Danny juga terlihat di dalam mobil polisi dan bingung bantu Angel atau ikut ayah sebagai kepala polisi. Morning. Danny juga membantu Angel dan berubah pikiran untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Pendeta sesat memerintahkan Angel untuk berhenti, tapi dia punya otak licik. Seketika itu juga dia terkena senjata makan tuan. Lalu Dokter Cabul juga menyuruh Angel untuk berhenti dengan mencaci maki dirinya sudah terkena peluru walaupun tidak menembus badannya. Naasnya dokter tersebut terkena oantulan senjata Danny yang mengakibatkan kakinya tertembak. Dengan seketika Angel menyikat Dokter Cabul tersebut dan menuju bar. Roy dan istrinya, yang dimana di dalam bar tersebut terjadi baku hantam dari peluru polisi dan Roy beserta istrinya. Angel menembak tepat ranjau yang berada di kepala Roy. Seketika itu Roy terikat oleh ranjau tersebut. Istri Roy meminta panggilan polisi. Tak beberapa lama Frank datang membawa personilnya. Saat Frank memerintahkan untuk menangkap Angel, Angel menjelaskan kepada mereka kenapa bisa desa seperti Sanford tidak ada tindak kejahatannya dikarenakan mereka semua dibunuh jika melakukan hal tersebut. Setelah terjadi perdebatan, personil Frank beralih ke Angel dengan penjelasan yang masuk akal. Danny meminta kepada ayahnya untuk berhenti agar ibunya tetap tenang berada di alam lain. Karena jika ibunya pun masih hidup, ibunya pasti tidak menginginkan hal ini terjadi dan ibunya tidak ingin tangan Frank kotor. Saat Frank menembak ke arah Angel, peluru tersebut tidak kena Frank lalu lari dan mereka mulai mengejar Frank sampai ke supermarket skincare. Sesampainya di sana, Sersan Tom menyusun rencana dan Angel menyetujui rencana tersebut. Lalu saat Angel ingin masuk, dia langsung terpental karena dilempar pekerja skincare. Di dalam supermarket terjadi pertarungan sengit antara Angel dan Yard yang sudah kembali ke supermarket. Pasukan polisi lainnya juga ikut bertarung melawan pekerja skincare. Tidak butuh waktu lama, Angel berhasil melumpuhkan Yard dan dimasukkan ke dalam peti es nugget. Angel dan Danny menyusun rencana untuk mengejar skincare dan Frank. Angel memerintahkan bawahannya agar menangkap seluruh pekerja skincare. Angel dan Danny menuju ke ruangan skincare. Skincare dan Frank berusaha lari saat Angel dan Danny mengejar. Dari balai desa, tim penilaian anugerah award untuk desa terbaik sampai heran dengan kekacauan yang terjadi. Di dalam pengejaran, mobil Frank dan skincare terbalik dikarenakan ada angsa milik warga yang melintang. Angel tidak tinggal diam, dia memburu skincare yang berada di tepian desa. Di situ terdapat miniatur gedung dan perumahan Sanford. Skincare menyandera anak yang bernama Tono, lalu Tono menggigit tangan skincare yang membuat Angel dan skincare bertarung layaknya film action. Di saat skincare ingin lari, dia terpeleset mobil mainan milik Tono sehingga rongga bibirnya tertancap baru runcing miniatur. Tiba-tiba Frank menyandera Danny. Frank mengancam akan menembak Danny. Dengan sekejap mata Danny bisa memutar balik keadaan yang dimana Frank lari, tapi Danny tidak sanggup menembak ayahnya sendiri. Danny menembakkan peluru ke langit layaknya adegan film Point Break. Di saat satuan polisi datang dari pusat, atasan Angel menawarkan dia untuk kembali ke London dikarenakan situasi di London kembali kacau sejak kepergian Angel. Angel dengan tegas menolak karena dia sudah nyaman berada di Sanford dan Angel merasa senang punya rekan kerja Danny. Saat berada di kantor polisi, Tom mengancam Angel dan polisi lainnya. Tiba-tiba bom laut meledak dan seluruh kantor polisi hancur.
Angel mencari Danny dan Danny dalam keadaan tak sadar saat Angel mendekatinya. Setahun kemudian terlihat Angel berjalan ke makam Butterman. Banyak yang berpikir Danny mati. Tapi makan tersebut bukan makan Danny melainkan makan ibunya Danny. Desa pun kembali membaik dengan adanya Angel dan Danny. Film pun tamat. Ending yang merisingkan.